Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita ada berita yang menarik ini ya, berita yang perlu disampaikan dan membuat saya tergelitik. Ini saya mencoba gelap ya, tetapi nggak apa-apa ya. Jadi ini sobat sekalian, ada dari Kepolisian Negara Republik Indonesia markas besar, yaitu surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D kepada yang terhormat Saudara HM Rizal Fadila SH. Jadi saudara sekalian, surat ini disampaikan Rizal Fadila kepada saya dan menarik untuk saya bahas ya. Sayang staf saya sudah tidur, jadi saya hanya membahasnya dengan HP saja. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Ini adalah hasil dari yang namanya gelar perkara khusus yang diminta oleh pihak TPUA tentunya, dan pihak yang selama ini bersikuku bahwa ijazah Jokowi itu palsu ya, karena mereka merasa tidak didengarkan sebagai pihak yang harusnya didengarkan karena mereka adalah pendumas atau pelapor. Dan sobat RH sekalian, ini jawabannya tertanggal 25 Juli 2025 dan hari ini Rizal Fadila menyampaikannya kepada saya. 25 Juli. Oke, ini ada suara sedikit ya, feedbacknya. Rujukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ya. Kemudian laporan informasi nomor dan seterusnya, surat pengaduan masyarakat dari Saudara HM Rizal Fadila dari TPUA, kemudian surat pengaduan masyarakat dari Saudara HM Rizal Fadila ya, tanggal 10 Juni, kemudian surat perintah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri nomor sprint tentang perintah untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Kemudian poin pertama tadi, poin 2 adalah sehubungan dengan rujukan di atas disampaikan kepada saudara bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 Biro Wasidik Bareskrim Polri telah melaksanakan gelar perkara khusus terhadap laporan informasi nomor LI dan seterusnya di Tipidum tanggal 9 April 2025 dengan hasil sebagai berikut. A. Terhadap laporan informasi nomor LT dan seterusnya di Tipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan dari Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI, tim pembela ulama dan aktivis tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau yang membantu memberikan dan menggunakan ijazah sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang tidak memenuhi pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, dan atau pasal 264 KUHP, dan atau pasal 266 KUHP, dan atau pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditangani oleh Dittipidum Bareskrim Polri. Penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Luar biasa ya. Penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian B. Fakta yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Wah, tidak bisa di alat bukti ya. Berkaitan dengan hal tersebut ditegaskan kembali bahwa surat ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan, hanya untuk pelayanan pengaduan masyarakat.
Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi penyidik yang menangani perkara dimaksud atau Biro Wasidik Bareskrim Polri. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian diucapkan terima kasih atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kabar Eskrim UB Karowasidik, yaitu Dr. Sumarto MSI, Brigadir Jenderal Polisi. Tembusan Kapolri, Irwasum Polri, Kabar Eskrim Polri, Kadif Propam Polri, Kadif Kum Polri. Luar biasa ya. Itulah Sobat Era sekalian, hasil dari gelar perkara khusus. Yang menonjol adalah 2 poin. Poin pertama adalah apa yang dilakukan di Tipidum itu sudah sesuai dengan prosedur, ya. Penghentian penyelidikannya sah. Yang kedua adalah data atau fakta yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor itu hanya berupa data sekunder, tidak bisa dijadikan alat bukti. Luar biasa ya. Luar biasa memang. Apa yang ingin saya katakan ya? Jadi kalau soalnya Sobat Era sekalian, kalau dia maksud dengan data sekunder itu adalah cuma fotokopi atau cuma upload di media sosial, ya kita harus fair dong, karena data primernya dikempit oleh Pak Jokowi dan kemudian pernah diserahkan kepada Bareskrim, lalu kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan tanpa kemudian masyarakat memiliki akses. Itu satu. Sehingga kalau mengatakan data primernya itu adalah ijazah tersebut, maka ya harusnya ada keterbukaan dalam pemeriksaan ijazah tersebut. Kan begitu. Roy Suryo, TPUA dan kawan-kawan tidak punya akses. Sementara menyerahkan secara mentah-mentah kepada Bareskrim, Seki di Tipidum, inilah hal yang kemudian dikeluhkan oleh pendumas atau pelapor atau masyarakat yang memperhatikan kasus ini. Karena mereka merasa bahwa Bareskrim tidak independen. Tidak itu saja sesungguhnya. Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan tidak independen in this case dalam masalah ini. Kan itu soalnya, sehingga perlu sekali yang namanya a second opinion untuk memeriksa data primernya. Kalau seandainya pemeriksaan terhadap data sekunder, baik itu fotokopi Bareskrim Mabes Polri, kemudian foto apa yang diupload oleh Dian Sandi itu sebagai data sekunder. Luar biasa ya, membalikkan logika kita. Padahal even data sekunder sekalipun, kalau itu memenuhi syarat untuk diteliti, ya harusnya nggak ada masalah apa-apa. Seperti yang saya katakan misalnya, mau Anda fotokopi maupun yang asli, kalau terhadap komposisi huruf, kaitannya dengan overlapping dengan lambang UGM, itu kan tidak akan berubah. Kalau Anda pakai yang asli tetap begitu komposisinya, pakai yang fotokopian juga tetap. Ya, ini sedang dibolak-balik logika kita. Kalau mengenai misalnya ELA, mengenai face recognition, oke lah. Tetapi kasih dong akses untuk melihat data primernya. Kan tidak pernah diberikan akses itu. Termasuk di gelar perkara khusus tidak dihadirkan data primernya, yaitu ijazah Jokowi sendiri. Kalau kita bicara tentang data primernya, kan itu permasalahannya. Dengan meneliti ijazah yang ada, yang sekarang katanya, yang konon katanya disita oleh Polda Metro Jaya, maka sesungguhnya kan kita bisa melakukan semacam penelitian atau apapun karena langsung kepada analognya. Bahkan kalau mau jujur Sobat Era sekalian, kita bisa bandingkan ke antara analog satu dengan analog lainnya di tahun yang sama. Kan tidak mungkin di tahun yang sama ijazahnya beda-beda. Misalnya dari plat cetak yang berbeda. Itu yang harus kita pahami. Satu, mengenai data primer sekunder. Alasan yang pertama sebelum data primer dan sekunder tadi, alasan mengatakan sudah sah. Bagaimana kita mengatakan sudah sah? Kalau seandainya penghentian penyelidikan tersebut, terutama pemeriksaan data primernya, yaitu ijazah Jokowi yang sempat dipinjam entah dengan prosedur seperti apa, itu menyalahi peraturan Kapolri sendiri, yaitu Perkap nomor 10 2009. Jadi Sobat Era sekalian,
terutama pasal 79 dan pasal 80 termasuk pasal 10. Jadi sekali lagi kalau kita baca Perkap nomor 10 tahun 2009 ya, itu jelas sekali ya di pasal 10 itu membuat syarat-syarat khusus untuk dilakukannya pemeriksaan laboratorium. Kan untuk mengatakan ijazah itu asli atau tidak, identik atau tidak, kan ada pemeriksaan laboratorium. Nah di sini Sobat R sekalian, di pasal 10 Perkap nomor 10 tahun 2009 itu dikatakan sebagai berikut. Ya, nanti besok kita akan sertakan Perkapnya. Kalau sekarang kan tidak mungkin karena saya hanya pakai video HP saja. Ya. Tata cara pasal 10 ya, ayat 1, tata cara permintaan pemeriksaan laboratorius kriminalistik barang bukti adalah sebagai berikut. A. Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala _ pimpinan instansi mengajukan permintaan pemeriksaan laboratorius kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalapor Polri, Kepala Laboratorium Forensik Polri, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan dan ya. Jadi kalau misalnya unit yang meminta itu adalah unit Dittipidum ya, mungkin maksudnya adalah kepala Dittipidum yang meminta ya. Dalam hal ini mungkin Brigjen Johandani Raharjo Puro. B. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. Oke, ya. Formal dan teknis. Nah, formal dan teknisnya itu Sobat Era sekalian ada di pasal 79 dan pasal 80. Jadi pasal 79 dan 80 itu mengatakan begini. Pasal 79 dulu ya. Saya scrolling dulu sebentar. Nah, pasal 79 mengatakan begini. Bagian ketiga, bidang dokumen, produk cetak dan barang bukti yang paragraf 1, pemeriksaan barang bukti dokumen. Ini kan dokumen yang diperiksa. Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud, pemeriksaan barang bukti dokumen dilaksanakan di Lapor Polri dan atau di TKP. Dalam hal ini di Lapor Polri ya. Oke. Kemudian pasal 80 ya mengatakan pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Ada syaratnya ya. Nanti kita akan tahu syarat mana yang tidak terpenuhi. A. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. Boleh. Mungkin ada permintaan dari Dirtipidum ya. Mungkin kepada Lapor, Kalapor. Laporan polisi. Tidak ada laporan polisi. Adanya laporan informasi. Laporan polisi sama laporan informasi berbeda. Nggak ada. BAP saksi _ tersangka atau laporan kemajuan. Mungkin karena belum ada BAP saksi, oke lah. Tersangka, oke lah. Tapi atau laporan kemajuan. Apakah ada laporan kemajuan? Kita nggak ngerti ya. Apakah itu disertakan? Berikutnya adalah BA pengambilan, penyitaan. BA itu berita acara pengambilan, penyitaan, dan pembungkusan barang bukti. Nggak ada berita acara penyitaan, pengambilan itu. Karena pada waktu itu seolah-olah cuma dititipkan dan dikembalikan. Bahkan. Karena barang yang disita kan nggak bisa dikembalikan harusnya sebelum selesai semuanya. Sebelum press conference. Jadi tidak ada yang namanya berita acara pengambilan, penyitaan, dan pembungkusan barang bukti. Baru sekarang ya. Autentikasi dokumen pembanding. Nah, kita nggak tahu apakah betul ada autentikasi dokumen pembanding. Karena dikatakan dibandingkan dengan yang lain kan. Jadi apakah ada autentikasi dokumen pembanding. Jadi saudara sekalian di situ juga disebutkan pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli, bukan merupakan tindasan karbon, fax, atau fotokopi. Dokumen bukti dilengkapi dengan dokumen pembanding, collected, dan requested yang valid. Apakah sudah dibuktikan valid atau enggak dokumen pembandingnya? Dokumen bukti berupa fotokopi hanya dapat diperiksa apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah dokumen bukti merupakan fotokopi dari dokumen pembanding. Ya kan? Jadi saudara sekalian, fotokopi diakui. Misalnya gini. Kita lihat fotokopi yang ditampilkan oleh Bareskrim dan oleh Dian Sandi. Kan sebenarnya dibandingkan saja dengan yang asli Jokowi. Apakah itu dokumen yang dimaksud? Kalau itu dokumen yang dimaksud, maka apa yang dilakukan Roy Suryo itu bisa dibenarkan. Apalagi kalau kita melakukan yang namanya face recognition atau kita melakukan yang namanya image comparison. Kita bisa bandingkan itu ya.
Kemudian, untuk pemeriksaan fisik dokumen antara lain penghapusan, perubahan, penambahan, penyisipan, dan atau ketidakwajaran lainnya cukup dikirim dokumen buktinya saja. Kemudian, dan seluruh dokumen dikumpulkan dalam satu amplop, tidak boleh dilipat, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan segera dikirim ke lapor Polri. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat syaratnya ini, maka yang namanya pemeriksaan laboratoris itu berada dalam tahap penyidikan. Kalau dalam tahap penyelidikan, belum perlu melakukan pemeriksaan lapor seperti ini. Kan begitu. Karena sebenarnya harus mengumpulkan informasi. Dan memang tidak lazim untuk penghentian penyelidikan. Ya penyelidikan tetap saja, kenapa harus dihentikan? Kalau seandainya ada fakta atau data baru, kan bisa terus. Kenapa harus buru-buru dihentikan? Kan aneh sekali. Silahkan saja. Oh, hari ini belum cukup buktinya. Maka kemudian tolong panggil Roy Suryo. Nih misal ya, nih kami ada sudah dokumen yang aslinya yang analog ya. Kami sudah sita itu. Karena itu kami membutuhkan keahlian Anda untuk melihat ini. Kan begitu harusnya kalau memang kita mau menegakkan hukum. Tapi kalau hanya mau melindungi atau tidak menegakkan hukum memang agak susah. Itu menurut pendapat saya. Yang belum tentu benar juga. Tetapi kan masa sih ya sebanyak itu tidak ada alat bukti yang tidak ada data atau dokumen yang bisa dijadikan alat bukti. Kan aneh. Sementara petunjuk banyak ya kan, kebohongan tentang Kasmujo itu kan petunjuk. Kemudian dokumen-dokumen yang ditampilkan sarjana muda IP 2,05, ada masalah ijazah dengan Times New Roman dan lain sebagainya. Dan ketika kita bicara tentang skripsi kan primary evidences yang ada. Primary evidence karena langsung kan dia lihat ijazahnya dan dipotret dengan foto resolusi tinggi. Jadi masa segala ilmu itu nggak ada gunanya sama sekali dan dianggap zong begitu. Sementara laporan pencemaran nama baik naik ya kan, dari 5 pelapor 3 naik, jadi 4 yang naik. Kita agak merasa aneh juga. Kok giliran orang lain mengadu pencemaran nama baik cepat sekali naiknya, sementara untuk untuk pelapor dari TPUA boro-boro dijadikan laporan polisi, Dumas pun tidak. Kita tidak tahu ya bagaimana yang ada di DIY misalnya, kita nggak paham. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, kita tidak sedang mencari pembenaran, kita sedang mencari kebenaran. Sebenarnya, kalau seandainya ada hal yang fair, ya, diuji ijazah itu di pengadilan, dan kemudian sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, ya sudah, kita terima konsekuensi. Ini tidak dijegal di Bareskrim. Pertanyaan saya adalah, kalau seandainya ya 12 orang atau lebih atau kurang ini menjadi tersangka, kira-kira pengadilan mau fair nggak untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak? Kalau tidak dibuktikan, tidak ada pembuktian terhadap ijazah, ya sama saja inilah yang namanya kriminalisasi. Tidak ada pembuktian terhadap ijazah, tapi kemudian pasal-pasal yang dikenakan adalah pasal-pasal yang justru munculnya kan karena adanya penelitian terhadap ijazah atau komentar atau opini terhadap ijazah. Ya kita tunggulah nanti bagaimana ya. Apakah negara ini masih menjadi negara hukum atau negara ini menjadi negara kekuasaan di mana orang dihukum tanpa ada pembuktian apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Padahal sudah ada korban yang namanya Bambang Tri dan juga Gus Nur. Begitu ya sobat era sekalian. Sekali lagi ya, ini curhatan atau pendapat seseorang yang tidak ada sentimen apapun, yang dicari hanyalah kebenaran. Nah, kebenaran yang dicari itu adalah kebenaran yang logis, ya, seperti dikatakan oleh Profesor Riaz Rashid. Dia mengatakan hanya orang yang tidak punya logika yang percaya ijazah Jokowi itu asli. Kasmujo dia mengatakan, buat apa coba seorang Jokowi harus bertaruh besar dengan berbohong tentang Kasmujo tersebut? Kan ini sebuah pertanda, sebuah petunjuk, ya kan? There must be something wrong.
Itu satu petunjuk. Yang kedua, kenapa soal sepele ini kemudian kok tidak tidak diselesaikan dengan gampang, yaitu dengan menunjukkan ijazahnya ke publik. Selesai seperti sebagaimana dilakukan terhadap Barack Obama. Itu juga petunjuk, ya kan? Bagaimana Jokowi misalnya dengan bangga menunjukkan STNK, SIM, dan BPKB dia dan motornya. Kan bangga sekali dia menunjukkan BPKB choppernya. Tapi kenapa dia tidak merasa bangga menunjukkan ijazahnya? Oke lah, misal ya Sobat Era sekalian, misal JKW memiliki ijazah yang benar-benar asli. Misal, kalau orang kata orang sono, kejam kali dia. Dia penjarakan anak-anak bangsa dulu, dia tersangkakan anak-anak bangsa, baru dia tunjukkan dia punya ijazah. Padahal kalau dia tunjukkan dari awal, nggak perlu yang namanya Gus Nur, kemudian Bambang Tri ditangkap, ditahan, divonis sampai 4 tahun penjara. Itu untuk 10 tahun dan lain sebagainya. Kan kalau dia cinta kepada negara ini dan anak-anak bangsanya, ya selesaikan. Tunjukkan. Kalau ini kan tidak. Dia seperti kemudian memasang barikade antara orang yang percaya ijazah palsu dan ijazah asli. Kemudian dibidik orang-orang yang mengatakan ijazahnya palsu. Padahal saya yakin orang-orang tersebut ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Namanya mencari kebenaran, ya tentu harus ditunjukkan yang aslinya. Kan kita bukan makhluk yang dengan mudahnya percaya dengan apa yang disampaikan oleh penegak hukum dan UGM dengan teori hegemonik dan relasi kuasa. Kalau itu ijazah seseorang yang bernama Refli Harun misalnya, atau ijazah seseorang bernama Roy Suryo, ya kita percaya saja apa yang diungkapkan oleh UGM. Tapi ini adalah soal yang terkait ijazah seorang Presiden Republik Indonesia. Sobat RH sekalian, itu yang bisa saya share dan saya menyempatkan untuk membuat video malam-malam seperti ini. Sengaja saya gelapkan biar saya bisa punya refleksi ya, berefleksi terhadap semua ini Sobat Era sekalian. Coba kita lihat komentar Sobat Era sekalian, mudah-mudahan suara saya jelas ya, dan masih banyak yang komentar gitu ya. Ini dari Boymin ya, bukan Boyamin ya. Polri harus independen, adil. Padahal itu sudah ada pada Tribrata, polisi dan Catur Prasetya, polisi yang saat ini terapkan di kasus ijazah dan kasus penting lainnya. Nauzubillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon pertolongan dan perlindungan. Bung RH, mesti terima dong bahwa Pak Jokowi adalah satu alma matermu. Hehehehe. Ini bukan soal terima dan tidak terima. Kita bicara tentang sebuah logika pembuktian. Ya. Saya ini seorang sarjana hukum, ya kan? Gelar saya sampai S3. Jadi kalau seandainya there must be something wrong, ya kita akan pertanyakan. Kalau misalnya pembuktiannya memadai, ya saya akan mengatakan cukup. Tapi ini sangat tidak cukup. Itu masalahnya. Karena Roy Suryo CS tidak diberikan kesempatan. Polisi tidak berkeinginan untuk meminta pendapat mereka-mereka yang punya keahlian dan pendapat yang berbeda. Sementara yang namanya pengujian lapor Polri itu tidak terbuka sifatnya, gitu ya. Cuma tekanan internasional yang bikin PS takut, ya. Kemudian 224 satu dunia yang susah tidur. Kenapa ya? Padahal pagi kerja. Bung RH mesti terima, oke. Tahun depan Indonesia gagal bayar utang, ekonomi terpengaruh, pemerintah goyah, politik kalau diam akan kacau. Kalian pakai standar berganda-ganda untuk masalah Kemendikti dan universitas tentang kewenangannya nggak kalian pakai, tapi perkap kalian pakai, aneh kalian. Jadi Sobat Era sekalian, itu sesuatu hal yang berbeda. Gimana? Ya kan? Peraturan Kapolri dan Kemendikti hal yang berbeda. Ini kita bicara tentang proses penyelidikan tindak pidana. Dari sana saja Anda nggak paham kelihatannya ya. Kemudian yang ngawur-ngawur kita buang saja dulu ya daripada mengganggu ya. Oke. Kemudian apa lagi ya?
nggak istirahat Pak dini hari, ya itulah enaknya orang bebas ya. Jadi saya bukan seorang pekerja di kantoran ya, tidak juga anak buah orang ya, mau pergi mau tidak itu terserah saya ya. Kemudian apa lagi nih? Banyak sekali yang belum tidur rupanya ya. Kemudian Bareskrimnya juga periksa yang fotokopi, bukan Bareskrim tapi Polda Metro. Nah, ini kan fair dong. Polda Metro hanya mendapatkan fotokopi sudah bisa meningkatkan ke dalam kasus yang dari penyelidikan ke penyidikan. Kita juga bingung ya. Fotokopi saja percaya ya. Kemudian kebohongan hanya bisa ditutupi dengan kebohongan dan pembenaran. Oke. Banyak juga yang belum tidur termul-termul nih ya. New York hadir Bang, tidak ada alasan lagi ya. Hanya udah jelas apa nih. Abaikan termul Om Refli ya. Mantap kontennya Bang, Refli memintarkan banyak orang ya, insya Allah lah ya. Karena kepentingan saya adalah mengungkapkan kebenaran, bukan sekali lagi mencari pembenaran. Saya hanya mempertanyakan logika, kok satu pun tidak dianggap sebagai memadai sebagai alat bukti. Padahal masalahnya adalah yang dikatakan sebagai alat bukti primer itu di-keep. Gimana caranya? Oke, begitu saja Sobat Era sekalian ya. Terima kasih yang masih menonton tayangan ini. Dan mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali ya. Besok atau besok pagi atau besok siang ya. Dan kita akan jelaskan lagi persoalan ini dengan narasumber-narasumber yang tentu yang kredibel ya. Itu saja Sobat Era sekalian. Terima kasih ya. Barangkali biar tidak terkesan gelap-gelapan terus, saya hidupkan ini. Sudah mulai hidup ya. Oke ya. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bahas ini besok ya. Dan satunya lagi coba kita hidupkan. Nah. Oke Sobat Era sekalian, mudah-mudahan ya ini menjadi hal yang baik. Dan akhirnya saya menghidupkan semua lampu akhirnya ya. Oke. Oke. Begitu saja Sobat sekalian, rupanya satu lampu tidak bisa saya hidupkan. Mudah-mudahan ini jelas ya di handphone kita semua. Begitu Sobat sekalian ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.